البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Anta Abdurrahman. Anta. Baik. Baik, mata yakunu al-marfu hukman. إذا كان إيش؟ ما أضيف إلى سنته أو عهده. طيب ماذا يكون مرفوع حقيقة عند محمد؟ ماذا؟ عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله خلاص. معلق يا عمر. لا محمد. أيوة تقريره صحيح. طيب أنت أنت ما أضيف إلى التابعين ومن دونه ماذا يسمى مقطوع. ترى من أنت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير ووصف ماذا يسمى مرفوع. ماذا مرفوع؟ قول الصحابي من السنة يكون موقوف أو مقطوع. قول الصحابي من السنة إذا أطلق من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون موقوف أو مقطوع فاتح؟ مرفوع من لماذا؟ نعم. Karena kalau sahabat sunnah, kalau minus sunnah ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalan sahabah ya'malu kadza wa kadza wa lam yunkirhu. Mada yusamma? Anda riskan. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu sahabatu wa lam yunkiruhum wa la yunkiruhum ma yusamma. Marfu. Mada yusamma tafazan. Mada yusamma ya Ismail? Mauquf. Kif mauquf itu? Apa artinya tadi soalnya apa soal? Kamu paham soalnya? Enggak paham soal gimana jawab? Anta terus.
Soalnya apa coba? Saya tanya. Kalau tidak paham soal menjawab berarti tebak-tebakan. Teka-teki namanya. Ibrahim. Hah? Apa pertanyaannya? Nabi tidak membiarkan, tidak menggarinya. Namanya apa? Ikrar. Berarti Ibrahim betul. Paham pertanyaan, berarti bisa menjawab. Ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala sahabat wa la yunkiruhum. Mari sama takrir, iqrar, aqarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aqarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل الموقوف حجة؟ هل الموقوف حجة؟ Enggak bayu. Hujjah. Ada imam. Hah? Hujjah. Hujjah. Al-mawquf hujjah. Hatta yukhalif sunnah. Kif yukhalif sunnah? Ya, mau yukhalif sunnah enggak sah hujjah. الموقوف يكون حجة متى إذا لم يخالف سنة أو ما خالفه صحابي آخر، إذا كان في إجماع. قول الصحابة أصلا ليس حجة، لكن إجماع الصحابة الصواب إجماع الصحابة حجة. أما قول الصحابة واحد بما آخر ليس بحجة، لكن إجماع الصحابة هو حجة. إجماع الصحابة، لأن حجة هو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. Walaupun bukan hujah, tetapi yusta'nas bihi. Maksudnya seperti Imam Ahmad dan sebagainya, ketika tidak ada dia mengambil qaul sahabat. Qaul sahabat yang tidak menyelisihi tadi, yang tidak menyelisihi yang lainnya, yusta'nas bihi. Baik, al-khabar bi'tibar turuqihi yang qasimu ila madza? Ubaid. Zaid. Mutawatir al-ahad. متواتر والآخر هذا تقسيم وهو ليس من تقسيم أهل السنة، ليس من تقسيم أهل السنة. بين الخبر من حيث رتبة، الخبر من حيث رتبة. أنت عبد الرحمن صحيح ينقسم إلى صحيح وحسن والضعيف خلاص صحيح وحسن والضعيف
min baini hadis thalatha ma طيب ما الذي يكون حجة من بين الصحيح والحسن والضعيف ما هو الحجة أي الذي يصلح أن تكون حجة حديث ضعيف أو حديث ماذا صحيح بس صحيح أو صحيح غيره أو حسن غيره صحيح ولا حسن يكون حجة أما الضعيف ليس بحجة الضعيف ليس بحجة الدعاء مخل عبادة دعاء مخل عبادة hadits man yardalani sekarang ditanya nggak tahu, kemarin ditanya jawab itu itu lebih aman ya kan. Salah. Doa mukhul ibadah dalam mana nih? Aturan masyhur. Anta bayub. Hadis Anas bin Malik yadrani malak. Hadithun madza sahih am sahih ghairihi? Anta Muhammad. Doa mukhul ibadah. Hadis madza ya Ibrahimu. Hadis doa mukhul ibadah. Anta Fatih. Di mana dhaif? Soal di mana? Biar harus sahih, dhaif harus sahih. غير مقبول gimana غير مقبول? Mana غير مقبول? Umar. Ibnu Lahi'ah fihi Ibnu Lahi'ah dhaifun. Hadis dhaif. Ada mukhul ibadah. Wa sahih huwa madza? Doa huwa ibadah. Hadis man? Abu Hurairah. Oh, langsung. Susah-susah hadis Abu Hurairah. Sarakal jadah. Cari yang gampang. Jadi gampang itu cari jalan tol. Sarakal jadah, menempuh jalan tol. Hadis man Muhammad. Nu'man Bashir itu awal ibadah. Hadis Nu'man Bashir doa awal ibadah wa hujjah sahih wa doa mukhul ibadah dhaif laysa bi hujjah. Mata yakunu al-hadithu sahihan? Mata yakunu al-hadithu sahihan? Handalatu يا حنظلة متى يكون الحديث صحيحا؟ طيب حديث صحيح له شروط والقيود. طيب متى يكون صحيحا رزقي أنت ليس شديد. كيف ليس شديد؟ كيف ليس شديد؟ ماذا يكون الحديث صحيحا؟ يقال الحديث صحيح إذا كان كذا كذا كذا. ما نقله عدل ثم tamu dobbi harus dihafalkan dalam sehari 50 kali. Insyaallah hafal. Mana qalahu adlun tamu dobbi
ma ittasala isnaduhu bi naqli adlin dabitin. Baik, mana qalahu adlun kamu dapat yattasil isnaduhu mada bin syudud lam yakun syududan lam yakun syahadan wala wala yakun mu'allam naqalahu adlun kamu dapat bi sanadin muttasil khala min asyudud wal ilah al-qadihah. Baik, ini disebut hadithun sahihun. Kalau hadith hasan, mau hadith hasan ya Abu Fauzan? Mana qalahu adlun. Dabt khafifu dabti thumma baik, idzan mal farq baina sahih wal hasan? Mal farq bainahuma? Mal farq baina al hadits sahih wal hadits al hasan? Anta imam fi dabt al hadits sahih tamu dabt wal hadits al hasan khafifu dabt. Hada huwa al-farq baina sahih wal hasan. Wal murtada fi haddihi binaqli adlin qala dabtu wala syadda wala mu'allala wala ulila. Ini ta'rif yang bagus. Cuma nak ta'rif ini ta'rif hasan li dzatihi khafifu dabt. Baik, idza ta'adda baik wa yasilu ila darajati sahih ta'addadat turuquhu sama sahih al-hadith. Ma huwa hadithun da'if? Ma huwa da'if? Ma huwa hadithun da'if? Nadarani ma khala min syuhur sahih wa apa artinya dulu ini? Suatu hadis yang terbebas dari syarat sahih dan hasan. Jadi rawinya tidak adil, tidak ada double, tidak ada distol, semuanya ada. Maftaqada syartun atau ma khala syartun. Baik. Maksudnya ma khala min syart sahih wal hasan, maksudnya salah satu saja. Tidak semuanya. Kalau semuanya berarti harus tidak adil, tidak double, tidak semua. Ma khala syartun min syurut as-sahih wal hasan. Maksudnya maftaqada sesuatu yang kehilangan salah satu. Hilang salah satu dari syarat sahih dan hasan. Namanya hadis apa? Jadi hadis dhaif apa? Loh, 5? Kok lemah satu? Anak enggak tanya arti. Kalau ditanya itu jangan apa nyebut arti, saya enggak butuh. Kalau ditanya apa itu hadis dhaif, kamu berdatangkan ta'rif. Apa itu? Nah, begitu namanya hadis dhaif. Benar. Qala rahimahullah ta'ala siyahul ada, siyah al-ada. Lil hadithi tahammul wa ada'un. Bentuk-bentuk menyampaikan hadis, ya. Bentuk-bentuk menyampaikan hadis.
Lil hadis tahammulun wa ada. Hadis itu punya tahammul. Tahammul itu nah tarikhnya di bawah. Wa ada fatahammul ahdul hadis anil ghair. Tahammul namanya mengambil hadis dari yang lain. Misalnya Ahmad bin Sinan mengambil hadis dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi mengambil hadis dari Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah. Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah mengambil hadis dari Zubayd al-Yami. Zubayd al-Yami mengambil hadis dari Murrah al-Hamdani. Murrah al-Hamdani mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud. Hah? Paham ya? Yang mengambil dari Ahmad bin Sinan siapa? Nah, Ibnu Abi Hatim. Nah, namanya tahammul. Tahammul. Orang mengambil hadis dari yang lain. Wal ada iblahul hadis ilal ghair. Wal ada itu menyampaikan hadis kepada yang lain. Mengambil hadis atau menyampaikan hadis kepada yang lain. Dan disyaratkan harus muslim. Harus hadisnya diterima. Kalau orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab menyampaikan hadis yang tidak diterima. Kenapa? Loh, ya karena kafir, karena kafir. Tapi kalau ada seorang sahabi yang menyampaikan hadis di masa dulu masih belum Islam, tapi menyampaikannya sudah Islam, diterima nggak? Kisah itu terjadi ketika belum Islam. Kemudian masuk Islam, disampaikanlah kisah tersebut. Diterima enggak? Kira-kira. Sahih terima? Ada contohnya? Abu Sufyan, gimana? Kisah Abu Sufyan betul ketika ditanya Hiraql. Itu kan belum Islam. Ketika ke Syam berdagang tanya tentang Hiraql, tentang ini belum Islam, ya kan? Karena Islamnya Abu Sufyan Fatu Makkah. Tapi hadis ini diceritakan pada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas cerita pada Abdullah bin Khiyar dan Ubaidillah bin Mas'ud. Ya, Ubaidillah bin Mas'ud cerita kepada yang lainnya, Zuhri, kemudian ila akhir. Ini diterima. Baik, karena apa? Karena dia menyampaikan sudah apa? Sudah Islam. Sudah Islam, terima. Sebab sahabat ketika itu sudah udul karena Islam. Baik, adapun keadaan apa namanya? Seseorang dalam keadaan kafir menyampaikan hadis tidak terima. Baik, al-ada illa hadis ila al-khair. Ini namanya ada. Makanya mengatakan hadatsana fulan sebenarnya. Kapan berapa usia seseorang bisa dikatakan dia telah mengambil hadis? Hadisnya bisa diterima. Kapan usia, berapa usianya? 35 atau 25 tahun? 60? Ketika udah balik. Usia berapa? Usia yang penting dia sudah berakal, sudah mengerti. Kata Mahmud bin Rabi, aqaltu majatan majah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi min dalwin. Aqaltu, yang penting dia sudah berakal, tahu, ya? Walaupun belum bulugh, walaupun menyampaikannya nanti nggak apa-apa. Contohnya Mahmud bin Rabi, masih kecil, dia masih ingat kisah, ya, Nabi SAW menyemburkan air ke wajahnya. Disampaikan hadis tersebut. Wal ada siyahun minha hadatsani. Ada sih, ada apa tadi? Muhammad tanda. Menyampaikan apa? Mengambil.
Kalau mengambil apa? Siap. Jelas-jelas anu ngawurnya. Anda nggak ngerti bahasa. Apa? Tahammul. Jadi baca lihat siap langsung siap. Ya. Jadi ketara, jangan, makanya kalau lihat buku itu yang sempurna, jangan separuh. Ya. Cuma ingat aja, mengambil namanya tahammul, menyampaikan namanya ada, ya. Bentuknya hadatsani, wah, sami itu namanya apa, Mat? Dikatakan apa? Hadatsani, sami itu, akhbaroni, qara'tu, namanya apa? Apa kan? Namanya disebut apa istilahnya? Apa berarti? Al-azab penyakit. Al-azab penyakit. Imatatul azan min tariq syu'batun minal iman. Kalau al-azab apa namanya, Rizki? Sanad. Apa Farhan? Bentuk-bentuknya hadatsana, sami'tu, akhbarani, apa namanya, Abdul? Namanya apa itu? Handalah tuh. Namanya apa, Abdul Amir? Muannas? Kok muannas? Apa hubungannya muannas muzakkar? Apa tuh ini? Siap. Bentuk. Pada adai siyahun minha. Ada menyampaikan hadis, ada bentuk-bentuknya. Itu bentuknya berapa tadi? Minha di antara bentuknya itu hadatsani. Ini hadatsani. Liman qara'a ali syekh. Syekh membacakan hadis kepada murid, namanya dia mengatakan hadatsani. Baiklah. Tsani akhbarani liman qara'a alaihi syekh atau qara'a huwa ala syekh. Akhbarani yang banyak adalah seorang murid membacakan kepada syekh. Ini mazhab Imam Malik. Sebab orang yang mau belajar pada Imam Malik itu sudah harus hafal dulu. Hafal, tahu dia membacakan. Imam Malik mengatakan na'am. Namanya qara'a alaihi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika belajar kepada Imam Malik, beliau sudah hafal Muwatta dulu. Hafal Muwatta baru membaca kepada Imam Malik. Asalin akhbarani ijazatan atau ajazali liman rawa bil ijazah dunal qiraah. Ini yang disebut ijazah, ya, disebut apa? Ijazah. Akhbarani ijazatan atau ajazali liman rawa bil ijazah dunal qiraah. Wal ijazah itu litilmid an yarwiya anhu marwah. Ijazah itu izin, pemberian, seorang guru memberikan izin kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Seorang guru memberikan suatu ijazah, izin pada murid untuk meriwayatkan hadis darinya, namanya ijazah. Seperti riwayat Abu Yaman
An Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Yaman siapa tuh? Al-Hakam bin Nafi. Kamu dapat riwayat Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi di Sahih Bukhari dari Syu'aib senantiasa akhbarona. Betul. Yang benar. Senantiasa itu. Kenapa? Apa yang menjadikan sebab? Saya tanya, apa yang menjadikan sebab? Ya? Apa yang menjadikan sebab? Senantiasa akhbarona. Contoh ini langsung dapat. Nomor 832. Kita buka langsung dapat. Hadatsana Abu Yaman qala qarana Syu'aib an Zuhri. Senantiasa begitu, semua sanad Abu Yaman dari Syu'aib senantiasa qala Abu Yaman akhbarana enggak ada sami'tu hadatsani. Jasa. Apa yang dijadikan sebab? Ini faedah sudah diberikan. Abayub langsung? Oh langsung. Yang tidak langsung bagaimana? Saya ketemu muridnya, ya semuanya ketemu. Tapi kan yang lain ada sani, ya. Nah kalau saya nggak ketemu muridnya, mengkotik namanya. Gimana? Saya ketemu muridnya, nggak dengar, mengkotik orang ketemu. Kalau cuma ketemu, kenapa? Apa sebabnya? Coba ini faedah yang sudah diberikan. Anta Abdul Ghani. Itu mah pelajaran sekarang. Anak tanya mas sebab. Kenapa sebabnya Abu Yaman senantiasa menerima dari Syu'aib akhbarana? Kenapa? Kenapa itu? Nadroman. Itu ini nggak ada faedah ini di sini. Di tulisan ini nggak ada faedah ini, faedah yang sudah diberikan. Kenapa? Gimana? Kehozan. Jangan lihat di buku, ini nggak ada faedah ini. Belajar bukan sendirian, jadi ada temannya. Lima ada imam. Belum dapat, Allah musta'an, belum dapat ini. Maklumat, ya. Maklumat itu latihan. Wallah, kalau kita belajar walaupun nggak ditulis itu alhamdulillah ingat-ingat. Dengar aja, alhamdulillah sampai sekarang ingat. Kenapa Abu Yaman senantiasa akhbarana Syu'aib? Enggak ada di dalam Sahih Bukhari sami'tu Syu'aib. Kenapa? Karena ketika ditanya, Imam Ahmad tanya kepada Abu Yaman, kamu dapat hadisnya gimana? Saya dikasih kitabnya oleh Syu'aib. Qul fi dzalika qulih akhbarana. Imam Ahmad mengatakan kepada Abu Yaman, kalau begitu kamu jangan bilang sami'tu, tapi apa? Akhbarana. Karena kamu bukan mendengar, kamu dikasih buku oleh Syu'aib. Bukunya Syu'aib dikasihkan kepada Abu Yaman. Ini buku hadisnya. Dia dapat hadis tapi dengan dapat buku. Makanya qul fi dzalika akhbarana. Nah, itu faedah yang sudah diberikan. Nah, kalau mendengar sami itu. Nah, saya mendengar.
atau hadatsani. Ini dapat kitab. Syuaib itu orang termasuk susah memberikan hadis. Susah dia. Nah, dia Abu Yaman, masya Allah dapat masya Allah. Dia kasihkan asal catatan kitab hadis dan sebagainya ke Abu Yaman. Dia dapat ilmu jadinya. Kan bukan mendengar, bukan Abu Syuaib memberikan hadis pada dia. Makanya Imam Ahmad mengatakan qul fi dzalika akhbarana. Katakan dalam bentuk kamu menyampaikan hadis apa? Akhbarana. Makanya Imam Bukhari sebenarnya qala qala akhbarana Syuaib. Tidak ada sami'tu Syuaib. Faedah sudah diberikan. Tapi alangkah cepatnya nisyan. Wallahu a'lam. Karena apakah unsurnya banyak aman akalan nasian? Antum akal tun nasian. Subhanallah, makanya sampai lupa. Coba Muhammad, man akalan nasian, puasanya hukumnya apa? Sahih, masya Allah. Kok bisa sahih man akalan nasian kalau puasanya sahih? Gimana antum ini? Apa Bapak? Man akalan nasian, apa hukum puasanya? Lapas. Apa lapas itu? Lapas bablas itu apa? Hah? Enggak masalah. Makan nasi, lu makan nasi batal. Man akalan nasian. Hah? Nasi maful bi. Dia ngantuk. Bukan apa, maksudnya hiburan. Man akala nasian, karena saya makan nasi, separuh bisa basah, separuh tidak. Jadi man akala nasian, karena siapa yang makan nasi, gimana puasanya? Baik, fuqaha Indonesia, fuqaha Indonesia. Man akala nasian. Kalau nasi bahasa Indonesia Muhammad ya, kalau nasinya bahasa Arab ya itu sahih. Man akala nasian, barang siapa makan karena lupa, bukan makan nasi, makan karena lupa, sahih. Ulman, apa Mar? Biar nggak ngantuk, maksudnya. Baik, nah, sehingga pertanyaan tadi apa sebabnya? Abu Yaman senantiasa mengatakan dari Syuaib akhbarona. Apa yang memberikan sebab? Itu yang mana? Terus nah, sahih. Ingat-ingat ya? Hah? Aneh sana. Ingatnya cuma sekali lupa. Makanya jangan pada mikir kim. Kim itu merusak. Melupakan ilmu. Pikirkan ilmu, ya ingat-ingat. Lagi makan ingat ilmu. Lagi jalan ingat ilmu. Jadikanlah ingat ilmu. Bagus, hidupnya jadi ingat ilmu. Orang menjadi lupa karena ingatnya lain. Lagi jalan ingat WhatsApp. Mau tidur ingat Facebook. Ya, lagi motoran ingat game-gamean. Betul motornya tabrakan ke jalan. Ini menghilangkan ilmu, ya, menghilangkan ilmu. Usahakan otak kita, otak nanti otak. Ya. Otak yang berhubungan dengan jantung kita ingatnya ilmu. Riwayat fulanan fulan, contoh mauquf yang sahih, contoh marfu yang mu'al. Coba contoh marfu yang mu'al. Contoh yang tadi malam tuh, yang nggak usah lama-lama, jangan dulu yang semalam. Gimana? Marfu mu'al. Makanya tidak sahih, kenapa? Tidak selamat dari ilah qadir. Contohnya
Udah nggak jadi. Siapa yang bisa? Entah imam. Kalau tadi mauquf yang sahih sudah saya bawakan hadisnya. Ibnu Ahbim qala hadatsana Sinan Ahmad bin Sinan an Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Syu'bah an Zubair al-Yami an Murrah an Abdul Mas'ud. Ini mauquf yang sahih. Paling top. Ada ja'a marfu'an. Marfu' cuman walaupun rawinya thiqah-thiqah semua cuman enggak kuat melawan yang mauquf. Siapa namanya? Hah? Rumah? Mana? Marfu'an. Mu'am? Ibnu Mardawi melakukan hadis dari Yunus bin Abdul Ala an Ibnu Wahab an Sufyan an Zubair an Murrah an Ibnu Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqatu qatih ila akhir. Nama marfu'an. Ya kan? Contoh itu. Walaupun kamu tidak ditulis, diingat-ingat saja. Sewaktu-waktu bikin contoh, ingat ini. Qala Ibnu Katsir wal adhar anu mauquf. Ini yang bilang penting. Qaulnya wal adhar anahu mauquf. Ibnu Katsir aja milih yang mauquf karena rawinya Jabal bin Jibal. Syu'bah dan Sufyan. Luar biasa. Walaupun ada seorang yang menyelisih keduanya, siapa namanya? Yang menyelisih Sufyan dan Syu'bah, Mis'ar bin Kidam. Mis'ar bin Kidam tekok, cuman kan nggak kuat melawan Jabalain, dua gunung. Contoh. Jadi itulah. Ilmu itu perlu konsentrasi. Itu akhbaran ijazah atau ijazah. Baik. Misalkan ada seorang mengatakan pada muridnya, ajaztulak antara wi'ani kada. Itu namanya ijazah. Saya memberikan ijazah padamu untuk meriwayatkan hadis dariku. Namanya apa? Ijazah. Hadatsani wa akhbaran ijazatan. Akhbaran ijazatan itu tadi seperti dapat kitabnya, dapat dikasih ininya. Tapi kalau akhbarani tanpa ada qaid, akhbarani tanpa qaid ijazah, yaitu diantaranya adalah seorang murid membacakan kepada syekh, kemudian dia mengatakan na'am. Itu namanya akhbarani salah itu. Nah ini Imam Malik. Di Sahih Muslim ada senantiasa yang mengatakan akhbarona. Di antaranya siapa? Ya aulad, masuk baca Quran. Ada di Sahih Muslim siapa? Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Itu Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Itu akhbarona di Sahih Muslim. Abdullah bin Abdurrahman Darimi, termasuk gurunya Imam Muslim. Darimi. Itu sebenarnya akhbarona. Al-ananah wa riwayatul hadis bila fi'an. Mu'an'anun ka'an Sa'id an Karam. Siapa yang mengatakan begitu? Mu'an'anun ka'an Sa'id an Karam. Mu'an'an contohnya seperti an Sa'id an Karam, namanya Mu'an'an. Riwayat Mu'an'an pakai riwayat an. Riwayatul hadis bila fi'an wa hukmuha ittisal ila man ma'rufun bitadlis. Hukumnya adalah ittisal. Imam Bukhari memberikan syarat riwayatu mu'an'an itu ihtimal atau yuhmal ala ittisal bisyart an duqi. Bisyart antara murid dan gurunya pernah jumpa. Ini Imam Bukhari membuat syarat yang sangat
betul-betul sangat ketat. Mu'an'an bisyarti doqi, bersyarat doqi. Murid ini memang pernah jumpa dengan guru, sehingga ihtimal A masih dibawa kepada ittisal. Imam Muslim memberikan syarat mu'an'an lebar. Yang penting bisyarat mu'asarah baina syekh wa tilmid. Mu'asarah, hidup sezaman. Hidup satu zaman. Kalau Imam Bukhari mu'an'an yukmal ala ittisal ma'a syarti luqi walau marrah. Imam Muslim bisyarat mu'asarah. Terjadi perdebatan. Imam Muslim menyinggung Imam Bukhari, mengatakan sesuatu yang kurang tepat pada beliau tentang masalah ini. Mengatakan bahwa itu adalah madhab tersendiri, bukan madhab jumhur apa dan sebagainya. Al-muhim, Imam Muslim punya kata-kata kurang bagus terhadap Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya. Nah, sebagai akibat Imam Muslim banyak dibantah oleh para ulama. Anta yang keliru, kurang bagus pada guru kamu sendiri. Kamu yang salah. Itu madhab jumhur bahkan. Makanya derajat Sahih Bukhari, derajat sahihnya Sahih Bukhari di atas Sahih Muslim. Baik. Kitabullah, kemudian Sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim jauh di bawah, maksudnya di bawah. Makanya yang namanya kalau sudah dikatakan Rawahul Bukhari, orang udah manduk-manduk. Rawahul Bukhari. Ya? Talaqatul ummah bil qabul, kan masalahnya. Talaqatul ummah bil qabul Sahih Bukhari. Karena syaratnya lebih sangat kuat, itu. Talaqatul ummah bil qabul. Kemudian juga ahadits Imam Bukhari rata-rata hampir boleh dikatakan orang yang mengkritik, orang yang mengintikad Imam Bukhari dalam tasihul hadits was-shawab ma'al Bukhari. Beda orang yang mengintikad Sahih Muslim, kebanyakan shawab ma'al muntaqid. Kemudian hadits yang diintikad di Sahih Bukhari sedikit, yang di Sahih Muslim lebih banyak. Ada yang mengatakan Sahih Muslim ibarat mustakhraj Sahih Bukhari. Baiklah, al-muhim di antaranya yang membuat Sahih Bukhari lebih sangat tinggi tingkatannya karena dalam syarat mu'an'an ini ma imkani liqa. Kalau Sahih Muslim hanya ma'a mu'asarah saja. Kalau menurut kaidah Imam Muslim, maka banyak hadis mu'an'an yang disahihkan, maksudnya banyak al-ittisal. Ila min ma'rufin, ila man ma'ruf, baik. Hukma ittisal ila man ma'rufun bitadlis. Jadi orang yang dikenal dia mudallis. Ya? Contoh yang mudallis siapa? Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi Abul Khattab, dia thiqah, cuman juga punya sifat mudallis. Betul. Betul. Masa sama mengucapkan salah gitu. Di Sahih Bukhari banyak an-ana. Qatadah an Anas, an. Anta terani. Kenapa di Sahih Bukhari banyak an-ana Qatadah padahal dia mudallis? Siapa? Nah, gimana? Anta imam? Hah? Qasim siapa? Kok Qasim jadi? Anta terus. Imam Bukhari membuat aman di dalam sahihnya karena apa? Rawi dari Qatadah Syu'bah. Syu'bah mengatakan saya tidak mengatakan an Qatadah kecuali Qatadah dengar dari gurunya. Karena dia tanya pada Syu'bah pada Qatadah, kamu dengar? Sehingga di Sahih Bukhari walaupun ada an, oh ternyata rawinya Syu'bah, aman. Ada rawi juga
ma'ruf bitadris seperti Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Siapa itu? Siapa ya? Muhammad bin Ishaq. Man huwa? Terkenal ya. Ismail. Alangkah cepat lupanya. Zaidun. Sahibus sirah. Nah, sahib sirah Muhammad bin Ishaq sadukun mudallis. Saduk mudallis. Baik. Nah. Ada lagi mudallis tadi A'mash. A'mash Sulaiman bin Mihran, dia punya sifat tadlis juga. Al-muhim begitu, contoh-contoh ya. Kalau orang ma'ruf bitadlis, Walid bin Muslim. Walid bin Muslim. Muridnya siapa itu? Yang banyak melihatkan dia. Al-Auza'i, muridnya Al-Auza'i Walid bin Muslim. Walid bin Muslim dia mudallis, lebih parah lagi tadlis taswiyah. Wa ma'ata mudallisan naw'ani. Al-awwalul isqatu li syaikhin wa an yanqula aman faqahu bi'an wa an. Wa tsani la yuskituhu lakin yasif asafahu bima bila yanarif. Tadlis. Al-muhim di sini ini apa namanya? Berkaitan dengan ilmu mustalah. Nanti akan dibahas. Fala yukamu fiha bil ittisal, maka tidak dihukumi ittisal. Kenapa? Karena dia mudallis. Mudallis kenapa sih mudallis? Mudallis itu orang yang meriwayatkan hadis tidak dengar dari gurunya, tapi dengan lafaz seolah-olah mendengar. Al-awwalul isqatu li syekh bi an yanqula aman faqahu bi an wa an. Makanya dia mengatakan an, lafaz an dari seolah-olah mendengar, atau anna seolah-olah apa? Mendengar. Lafaz yang ihtimal mendengar dan tidak. Ini namanya mudallis kalau melihatkan pakai gitu. Ketika itu orang sudah ma'ruf bitadlis, ya? Ketika orang sudah ma'ruf bitadlis, maka riwayatnya tidak dihukumi ittisal sampai dia soroh, sampai dia tasrih, sami'tu au hadatsani dan sebagainya. Ila an yusariha bitahdits, kecuali dia tasrih. Tasrih dengan tasrih hadatsani, sami'tu, itu baru. Hadza lil bahth fil hadithi. Baik. Hadza baik. Walil bahthi fil hadithi wa ruwatihi anwa'un katsira fi ilmu mustalah. Ini sebenarnya semua di ilmu mustalah. Pembahasan hadis, para rawi-rawinya ini sangat-sangat banyak di dalam ilmu mustalah. Wa fi ma asarna ilaihi kifayah wa fi ma asarna ilaihi kifayatul insyaallah taala. Adapun sekedar isyarat ini enggak apa-apa, cukup. Tapi sebenarnya kalau ini isyarat saja karena ini bukan bidangnya, maksudnya ini bukan bidang ilmu usul sehingga bukan dibahas secara terperinci, tapi cuma sekelumit pengenalan. Khobar ini macamnya gini, jalannya begini, derajatnya begini, ya, cara menyampaikannya begini. Paham tak? Dan ini akan dibahas tersendiri di dalam ilmu mustalahul hadis. Maka sering saya memberikan nasihat kalau belajar yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Sebab ilmu itu saling berkaitan. Kalau anta membaca tafsir, membaca Fathul Bari dan sebagainya, kalau tidak punya ilmu alat, itu hari kedua ditutup bukunya. Bingung, jawabannya kan? Bingung. Kenapa? Bingung. Apalagi sudah kaitan dengan rawi anak apa aja, anak waktu itu Jadi orang talib baru belajar udah pegangannya Fathul Bari, nggak mampu. Karena riwayat ini kalau sudah membaca pembahasan ilmu rawi, ilmu ini dan sebagainya, anta belum punya dasar, belum punya pokoknya dan sebagainya. Tafsir Ibnu Katsir
juga demikian. Tafsir Ibnu Katsir bukan ringan, ya. Bukan ringan membaca tafsir Ibnu Katsir, nggak ringan. Harus punya betul-betul ilmu alat yang kuat, ma'rifah rijal apa dan sebagainya. Antam baca baru paham. Baik, nah. Makanya kita pesan syarah-syarah ya. Itu orang paham jika dia memiliki ilmu alat-alat tadi. Ya kalau cuma bagian hadis aja udah mumet gimana? Ya. Ikhtilaf di dalam masalah, misalkan ikhtilaf di dalam masalah sanad. Datang ini pokoknya enggak tahu lah kesimpulannya gitu. Makanya belajar itu yang betul-betul, jangan cuman sampingan. Janganlah daripada nganggur. Daripada nganggur gimana? Daripada di rumah melamun. Itu namanya sampingan Mas ya. Tapi punya niat azmah saya mau thalabul ilm supaya dapat ilmu. Itu bagus. Jadi jangan sekedar biar dikasih uang jajan sama Umi dan Abi. Kan ada kalau nggak mondok, nggak belajar, nggak dikasih uang jajan. Jadi intinya biar dikasih uang jajan. Biar dikasih uang bensin kok. Itu berapa nih? Biar dikasih uang bensin ini. Kalau sudah gede sedikit uang jajan, uang bensin. Jadi kalau mondok kan nanti bisa pergi kemana-mana akan ada bensin. Jangan begitu, karena ilmu nggak masuk. Ilmu tidak akan masuk. Ilmu akan masuk jika kamu sungguh-sungguh. Memang sudah siap. Ma'al murajaah, ma'al faham, baik, dan bersama diulang-ulang. Ilmu itu harus diulang-ulang, wallah. Ilmu itu diulang-ulang. Aneh memang. Ilmu itu bukan seperti nyanyian. Betul. Ilmu enggak seperti nyanyian. Nyanyian madu racun. Tahu madu racun enggak? Enggak tahu gimana. Kecilnya saya madu dan racun. Sampai sekarang masih ingat madu dan racun. Walaupun enggak pernah dimerujaah. Tapi ilmu, karena itu memang gimana ya? Subhat syaitoniyah gitu. Subhat syaitoniyah enggak dimerujaah tapi nempel gitu. Ya kan? Lagi sholat aja muncul ada ibaratnya. Tapi ilmu udah diingat-ingat lupa juga. Udah dimurusin lupa. Itulah ilmu. Ya karena memang ilmu itu luar biasa. Punya keistimewaan yang luar biasa. Udah diperjuangkan saja masih waduh ya. Itu. Tapi membuat manfaat itu. Seseorang ketika belajar satu bidang dipahami, nanti akan bermanfaat kepada bidang yang lain. Baiklah. Subhanallah wa bihamdihi.